Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi ke-9, isomorfisme grup, di mana sebelumnya pada materi 8, yaitu materi yang berkaitan dengan materi kali ini, homomorfisme grup. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu isomorfisme grup. Pada video ini, yang akan dibahas adalah definisi dari isomorfisme grup dan bagaimana sifat-sifat di dalam homomorfisme grup. Definisi: sebuah isomorfisme P dari grup G ke grup G adalah pemetaan satu-satu atau fungsi dari G ke onto G, G aksen, G yang satunya lagi, dengan mempertahankan operasi dari grup tersebut. PAB sama dengan PA dikali PB untuk setiap A dan B bagian dalam himpunan G. Jika ada isomorfisme dari G ke G, kita dapat katakan bahwa G dan G adalah isomorfik dan ditulis G itu sama dengan G. Definisi dari isomorfisme memastikan bahwa jika P adalah isomorfisme dari G ke G aksen, kemudian tabel operasi untuk G aksen dapat diperoleh dari tabel operasi untuk G yang menggantikan setiap entry dalam tabel untuk G oleh Px. Dengan demikian, perbedaan kelompok hanya terdapat pada notasinya saja. Oke, contoh. Misalkan operasi dari grup G ke G aksen. Operasi kalian A kali B. Hasilnya gini. Terus pada operasi dan di sini penjumlahan jadinya gini. Penjumlahan dengan kalian jadinya kali juga. Penjumlahan dengan penjumlahan hasilnya jadi kayak gini. Ini bentuk operasinya aja. Ada 4 langkah yang terpisah yang terlibat dalam membuktikan bahwa grup G isomorfik ke suatu grup G. Langkah 1, pemetaan. Tentukan calon untuk isomorfisme tersebut, yaitu mendefinisikan P fungsi dari G ke G. Langkah kedua, 1. Buktikan bahwa P adalah 1 ke 1, yaitu mengasumsikan bahwa PA sama dengan PB dan membuktikan bahwa A sama dengan B. Yang ketiga itu onto. Buktikan bahwa P adalah ke onto, yaitu untuk setiap elemen G di dalam himpunan G, temukan elemen G dalam himpunan G sedemikian rupa sehingga P-G sama dengan G. Langkah keempat yaitu OP, buktikan bahwa P adalah operasi untuk mempertahankannya, yaitu menunjukkan bahwa PAB sama dengan PA dikali PB untuk semua A dan B di dalam himpunan G. Mungkin langsung aja kita ke sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat dalam isomorfisme grup yaitu dari teorema 6.1, teoremanya Cayley dalam 1854. Teorema Cayley merupakan suatu hal penting untuk dua alasan yang kontras. Yaitu pertama adalah bahwa memungkinkan untuk mewakili kelompok abstrak dalam cara yang konkret. Kedua adalah menunjukkan bahwa himpunan aksioma yang digunakan untuk grup dalam mendukung kebenaran prediksi grup permutasi. Teorema Cayley itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Setiap grup adalah isomorfik untuk permutasi grup. Contoh dari teorema 6.1, tunjukkan U12. Kita taruh U12 itu 1, 5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Maka penyelesaiannya dibuat dulu tabel seperti ini. U12 1, 5, 7, 11 1, 5, 7, 11. Jika satu dioperasikan dengan satu hasilnya 1, 5 dengan 5, 7, 11. Terus 5 dengan 5 itu juga jadinya ntar 1, 7 dengan 7 jadinya 1, 11 dengan 11 juga pas dioperasikan hasilnya jadi 1. Terus sisanya tinggal ngikutin aja. Dari 1, 5, 7, 11, 5, 1, 11, 7, 7, 11, 1, 5, 11, 7, 5, 1. Dari tabel di atas didapat permutasi masing-masing grupnya sehingga diperoleh hasil
T1-nya itu 15711, jadi 15711 yang ini kan tetap ya di T1 tetap jadi 15711. Di T5-nya jadi 57111, di T7-nya jadi 71115, di T11-nya 11157. Teorema isomorfisme berwakil pada elemen-elemen. Misalkan pi ini bukan himpunan kosong maksudnya. Di sini maksudnya adalah pi adalah isomorfisme dari grup G ke grup G bar. Pi memberikan identitas G ke identitas G bar untuk setiap n bilangan bulat dan untuk setiap elemen kelompok di G, yaitu pi a pangkat n sama dengan pi a. Untuk setiap elemen a dan b dalam himpunan G, a dan b berubah jika dan hanya jika pi a dan pi b-nya berubah. G siklik pada a jika dan hanya jika G bar sama dengan pi siklik dari pi a. A order sama dengan order dari pi a untuk semua a dalam himpunan G. Isomorfisme itu mempertahankan order-ordernya. Untuk K bilangan bulat terhadap bilangan bulat tetap dan B adalah elemen grup tetap dalam himpunan G, persamaan X pangkat K sama dengan B memiliki jumlah penyelesaian yang sama di G, seperti halnya persamaan X pangkat K sama dengan PB dalam G bar. Jika G terbatas, maka G dan G bar memiliki persis jumlah yang sama dari unsur setiap order. Teorema 6.3 itu sifat-sifat isomorfisme di dalam grup. Misalkan pi adalah suatu isomorfisme dari grup G ke G bar, maka pi pangkat min 1 adalah isomorfisme dari G bar ke G. G adalah abelian jika dan hanya jika G bar adalah abelian. G adalah siklik jika dan hanya jika G bar adalah siklik. Jika K adalah subgrup dari G, maka pi K sama dengan pi K, di mana K adalah himpunan dari K besar, adalah subgrup dari G bar. Jika K adalah subgrup dari G, kemudian P inverse sama dengan P inverse K sama dengan G seelemen dengan G besar, Pg maka berada pada himpunan K bar, adalah subgrup dari G bar. Pi dari Zg sama dengan Zg bar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai isomorfisme. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon juga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.